Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BRIT, profesional muda, bersama saya di sini Gatot Widayanto. Ini sebetulnya sebuah video singkat aja, mudah-mudahan tidak lebih dari 10 menit terkait dengan pembahasan di BRIT nomor 149 ya, hari Rabu yang lalu, yaitu mengenai digital minimalism. Nah, ini sebetulnya inti dari bahasan itu menurut saya, catatan saya dari pemaparannya Mas Iwan waktu itu dan juga dari komentarnya Mbak Tanti, ada beberapa hal yang perlu saya tekankan ya. Jadi saya di sini ingin menggunakan slide-nya Mas Iwan waktu itu, salah satu slide-nya mengatakan bahwa digital minimalism itu sebetulnya melihat teknologi sebagai alat. Ya, jadi saya ulang ya. Jadi teknologi sebagai alat untuk digunakan dalam rangka mendukung ya hal-hal yang menurut kita penting, yaitu tujuan kita, dan bukan menjadi sumber dari value atau sumber dari manfaat teknologi itu sendiri gitu. Jadi maksudnya fokusnya kepada tujuan Anda. Jadi kepada nilai-nilai Anda, bukan dari nilai-nilai teknologi itu sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita terbawa arus sehingga kita ikut-ikutan gitu ya. Ada teknologi baru gitu, kita ikut-ikutan padahal sebetulnya belum tentu teknologi baru itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Contohnya sebetulnya ada aplikasi baru ya, semacam Twitter katanya, namanya Threads. Nah, saya sendiri tidak tertarik karena boro-boro Threads gitu ya. Twitter aja saya nggak aktif gitu ya. Jadi artinya gunakanlah kalau memang itu Anda perlukan gitu. Kenapa saya nggak tertarik? Karena bagi saya tidak mensupport tujuan saya, atau saya kurang begitu bisa melihat kaitannya dengan tujuan saya. Jadi ini yang pertama yang perlu kita sikapi ya. Jadi dari slide yang tadi disampaikan oleh Mas Iwan itu, teknologi hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jadi yang ada di kepala kita adalah tujuan dulu, bukan alat gitu ya. Jadi kita perlu dong berarti ketahui tujuan terlebih dulu. Apa yang perlu Anda capai? Apa yang perlu saya capai? Ya, jadi misalnya kalau Anda berencana untuk membuat suatu bisnis, ya bisnis kuliner yang paling gampang. Pasti mulainya dari mana, kemudian modalnya berapa, masakannya yang apa, yang seperti apa, karena kuliner kan begitu banyak ya. Jadi harus kita ketahui dulu tujuannya apa. Kalau memang tujuan kita berbisnis, jangan menggunakan teknologi asal browsing atau asal scrolling gitu ya. Nah, yang paling penting adalah kita harus bisa menetapkan batasan. Nah, ini yang kelemahan kita semua, termasuk saya ya. Kita suka lupa batasannya apa nih. Mana sih yang oke dan mana yang tidak oke gitu ya. Kita sering lupa. Nah, ini yang beberapa hal yang menurut saya perlu kita sikapi, dan saya menuliskan beberapa, setelah saya pikir ya, ada beberapa hal dalam menetapkan batasan yang perlu kita ingat. Yaitu pertama adalah kita harus dengan sengaja mematikan notifikasi ya. Jadi saya sendiri di handphone saya sudah bertahun-tahun ini saya nggak pernah pakai notifikasi. Jadi katanya orang bilang tangtung-tangtung, saya nggak pernah merasakan. Tapi ternyata kalau saya pakai web malah tangtung-tangtung gitu ya. Misalnya web WA web gitu ya. Mungkin karena saya belum tahu kalau WA web itu mestinya bisa disetting juga gitu ya. Dan kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah atur ke silent ya. Karena menurut saya begini, kalaupun itu ada telepon ya, pasti nanti kita akan lihat juga gitu ya. Karena gini, kalau silent ini pentingnya kalau kita lagi ketemu orang atau lagi sholat gitu ya, itu membantu sekali. Kecuali kalau memang Anda rajin ya, bisa ngesetting setiap saat antara silent dengan vibrate atau silent dengan bunyi gitu ya, silakan aja gitu. Kalau saya memang lebih banyak silent karena saya takut kalau pas di keramaian gitu atau ada meeting
atau sedang di masjid gitu, itu bunyi gitu. Nah, kemudian setelah kita aman dengan notifikasi, kita saat berselancar atau browsing di internet itu gunakan kata kunci. Ya, dalam hal bisnis kuliner tadi mungkin apapun yang ada di benak Anda, misalkan saya ingin tahu kalau saya bisnis enaknya makanan apa ya, mungkin Anda ketik aja kuliner favorit gitu, gunakan Google misalkan, atau apapun lah ya, tapi dengan hashtag atau kata kunci kuliner favorit atau kafe favorit atau makanan favorit apapun, tapi intinya jangan asal sekedar browsing, tapi gunakan yang sudah spesifik. Kemudian kalau memang ada yang menarik, langsung klik dan baca artikel yang menarik dan simpan. Ya, kadang-kadang artikel menarik perlu kita simpan, tapi boleh juga artikel itu nggak menarik, ya udah nggak perlu kita simpan. Ya, kemudian ini yang menjadi apa istilahnya referensi kita. Ya, misalnya di suatu daerah tertentu di pinggiran mall ternyata itu banyak penjual yang berhasil gitu ya. Nah, Anda cari tahu dan mungkin tidak hanya sekedar browsing internet, Anda mungkin perlu ngecek ke lapangan, benar nggak di mall di samping mall itu rame gitu. Kalau Anda pengen jualan di situ. Kemudian yang ketiga, jangan tergoda melirik topik yang tidak relevan dengan tujuan. Nah, ini biasanya penyakitnya adalah fear of missing out gitu ya. Jadi takut ketinggalan zaman, takut ketinggalan berita viral ya. Kadang-kadang kita nggak tahu ya, kayak kemarin saya lagi ketemu sama seorang teman, kebetulan dia lulusan UNS gitu ya. Kemarin di Klaten, saya di Klaten, memang dia orang Klaten gitu, Mas Herwinto. Saya tanya gitu loh, karena saya pernah selebatan di apa ya, di WA atau di mana gitu, ada yang nyebut buntut dari kasus rektor UNS gitu. Saya nggak tahu terus terang, dan saya hanya baca headingnya, saya tanya ke dia gitu. Ada apa dengan rektor UNS? Ternyata dia juga nggak tahu. Ya, artinya teman saya, Pak Mas Herwinto ini, ternyata juga dia tidak suka tergoda dengan melirik hal-hal selain yang menjadi profesinya dia. Mungkin begitu ya. Karena dia seorang praktisi di bidang bimbingan belajar gitu ya. Mungkin dia lebih tertarik dengan tren bimbingan belajar di Indonesia gitu. Metodenya apa? Daripada ngikutin apa yang terjadi di kampusnya dia, ya UNS gitu ya. Saya juga nggak tahu sampai sekarang, sampai podcast ini saya buat, video singkat ini saya buat, saya juga nggak tahu gitu. Dan saya merasa tidak perlu tahu gitu loh, karena tidak sesuai dengan tujuan saya dan juga tidak sesuai dengan tujuannya Mas Herwinto yang kemarin ngopi sama saya. Nah, keempat ini yang penting banget ya. Terus terang saya merasakan manfaatnya. Jadi gini teman-teman, simpulkan pembelajaran setiap hari itu jangan dibuat suatu hal yang sulit gitu ya. Buat aja mungkin beberapa kata penting aja, kata-kata kunci gitu ya. Jadi kalau saya sering menggunakan Google Calendar, dan di akhir hari, mungkin sebelum tidur, di malam hari, itu saya tuliskan pembelajaran saya hari ini apa. Oh, saya mendapatkan artikel ini, kalau perlu linknya di attach di situ, di Google Calendar itu. Jadi paling tidak saya tahu bahwa kapan saya memasukkan ini, misalkan jam sekian, saya masukkan tulisan ini, dan seterusnya. Dan artikel-artikel yang terkait dengan tujuan Anda, apapun itu, Anda sebagai calon pebisnis kuliner, atau Anda sebagai mau berbisnis buku, atau Anda sebagai penulis buku, apapun bisnisnya, silakan dituliskan di pembelajaran di setiap hari. Mungkin ambillah waktu 10 atau 15 menit untuk sedikit merefleksikan apa yang saya kerjakan hari ini ya. Mudah-mudahan ini cukup membantu, karena bagi saya yang namanya digital minimalism itu bukan berarti kita menolak teknologi, enggak. Terus kemudian anti handphone, enggak. Ya, kita semua sudah ketergantungan sama handphone luar biasa ya. Dan Mas Iwan di bedah buku itu mengatakan bahwa addiction itu sudah begitu parah ya. Bahkan kalau nggak salah beliau ngecek di handphonenya ada 90 sekian aplikasi gitu ya.
Saya sendiri belum ngecek ya. Dan memang terus terang aplikasi yang ada di handphone saya nggak semuanya saya pakai sih. Ya, tapi intinya saya belajar banyak dari BRIT nomor 149 kemarin bahwa saya yang harus mengontrol teknologi, bukannya teknologi yang mengontrol saya. Jadi kita harus bisa menggunakan teknologi dengan bijak. Ya, maksudnya bijak ini adalah sesuai dengan tujuan kita. Artinya apa? Kita harus tahu dulu tujuan kita apa. Kalau kita nggak tahu, akhirnya kemana-mana dan akhirnya menjadi addiction. Mudah-mudahan bermanfaat video singkat ini. Selamat siang atau sore. Selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.